Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat semuanya, shalom. Rasulan dari Nabi Muhammad SAW dan juga keapostolosan dari Paulus yang diimani oleh kekristenan. Di sini kita akan saling membandingkan dan untuk diambil yang terbaiknya bagaimana begitu. Tentunya dengan penuh akhlakul karimah dan juga penuh agape dari kedua belah pihak sehingga banyak manfaat yang bisa diberikan kepada ikhwah sekalian. Lalu kemudian ini untuk moderator dan juga timeline-nya adalah masing-masing narasumber akan memberikan opening statement selama 5 menit, kemudian 1 kali putaran dialog, yaitu 4 menit Islam bertanya, kemudian 6 menit kekristenan menjawab, lalu kemudian 4 menit kekristenan bertanya, kemudian 6 menit Islam menjawab. Setelah itu masuk ke sesi rebutal atau TikTok langsung debat selama 30 menit. Setelah itu ditutup dengan closing statement yang penuh kasih 5 menit dan acara pun ditutup. Itu ya, ikhwah, dan juga untuk moderator tentunya dan juga untuk timer. Nah, sekarang kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda yang kami cintai, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Gurunda sudah siap dengan menjawab salamnya. Kemudian Fek Duran, salam malam. Selamat malam semua. Iya, cakep. Kedua narasumber sudah siap sedia ya, penuh semangat dari Gurunda dan juga dari Fek Duran. Kalau begitu, sekarang aku berikan kepada moderator yang kembali sering muncul sekarang, salah satu tandem kami dalam membantai syubhat dan fitnah, yaitu Akhina Efarhan Farluk. Tafadol Akhina di handle. Oke, terima kasih saudaraku, Masya Allah, Bang Slayer, Gurundaku, Bang Zuma, Pak Buda Angon, Pak Amir, dan semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lakukan sebuah diskusi yang menarik ya, tentang yang topiknya adalah Muhammad SAW, Rasul, dengan Paulus, Apostolos. Topik ini diajukan oleh Chef Duran dan diaminin oleh Gurunda kami, Bang Zuma. Waktu 10 menit, 6 menit, 4 menit yang bertanya setelah tadi dijelaskan oleh Akhi Slayer. Sekarang kita mulai untuk yang pertama sebagai tuan rumah ya, tuan rumah. Silakan Bang Zuma untuk memberikan pemaparan tentang topik. Waktu akan mulai berjalan ketika Gurunda Zuma mulai berbicara. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbicara mengenai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada kerasulan beliau, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Jadi Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul, dan sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Jadi yang dikatakan rasul di sini itu hanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita melihat daripada dua sisi agama. Di Kristen itu nggak ada istilah rasul, nanti di Indonesia baru ngambil istilah rasul. Dari penyebutan titel saja itu sudah kelihatan siapa yang palsu, siapa yang asli rasul. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan bahwa summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Nah, jadi di sini diterangkan oleh Allah, dan manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, kemudian summa, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Ini lagi-lagi berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW, ya, bahwa Rasulullah disebut sebagai rasul. Jadi kalau ada di luar Rasulullah Muhammad SAW, di luar agama Islam maksudnya, disebut juga rasul, itu otomatis itu adalah titel palsu ya. Jadi kalau bukan sarjana, kemudian bukan sarjana hukum, dikasih gelar sarjana hukum, padahal dia tidak pernah kuliah tentang hukum, maka itu adalah sarjana hukum palsu. Tentu muatan ajarannya juga patut diragukan.
Rasulullah Muhammad SAW oleh Allah, ya, sudah diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81 maksud saya. Di situ diterangkan bagaimana kemudian ada terminologi bahasa misak, ya, yang dalam Quran terjemahan Ibrani dari Trabah, yaitu perjanjian agung. Jadi kedatangan Rasulullah Muhammad SAW itu sudah diterangkan ketika Allah mengambil perjanjian agung para nabi di praeksistensi mereka. Allah telah mempersaksikan bahwa akan datang sosok Rasul di tengah-tengah mereka. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 81. Nah, kerasulan beliau, kenabian beliau itu didukung oleh ajarannya sampai hari ini. Jadi pada pokok inti ajarannya yang pertama itu adalah tauhid, kemudian ibadah, kemudian muamalat, ya, kemudian akhlak. 4 inti ajarannya ini kemudian mengikat umatnya sampai hari ini. Ya, jadi kalau misalnya Nabi Musa mampu kemudian bela lautan, tidak ada umatnya yang mampu memperlihatkan hal itu saat sekarang. Kemudian Nabi Isa atau Yesus, ya, itu mampu kemudian membangkitkan orang mati. Kita belum pernah melihat umatnya, ya, apalagi sekarang kan Yesus itu, Nabi Isa itu sudah tidak punya umat, ya. Ya, terkecuali kalau ada yang ngaku sebagai pengikutnya, nanti kita uji apakah benar pengikut atau penyembah. Sementara Rasulullah Muhammad SAW itu mujizatnya adalah Al-Quranul Karim yang memiliki 4 pokok tadi. Tauhid, kemudian ibadah, kemudian muamalah, dan yang terakhir adalah akhlak. Ini inti ajaran daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, salah satu bukti daripada kerasulan beliau, ketika dia ditolak oleh salah satu pamannya, Abu Lahab. Jadi pamannya Abu Lahab itu mendengarkan ayat yang diwahyukan oleh Allah yang membicarakan tentang dirinya, bahwa sesungguhnya Abu Lahab itu kelak akan masuk ke dalam neraka dan tidak akan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu benar saja. Orang yang ada di tengah-tengah beliau, Abu Lahab dan istrinya, menolak kenabian Rasulullah, lalu kemudian turun wahyu yang menerangkan bahwa Abu Lahab itu akan masuk ke neraka dan tidak akan beriman kepada baginda sampai ajal menjemput. Dan betul, itu terjadi, itu fakta. Nah, inilah salah satu bukti bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah benar-benar nabi, benar-benar rasul yang selain Al-Quran menerangkan, juga telah dinubuatkan dari kitab-kitab terdahulu. Oke, terima kasih Gurunda. Opening statement yang sangat luar biasa dari pihak Muslim sudah dilakukan oleh Gurunda Zuma. Sekarang giliran dari pihak Kristen, opening statement 5 menit yang akan dilakukan oleh Duran. Waktu akan mulai berjalan ketika Chef Duran mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Farhan sebagai moderator. Saya di sini hanya pengen mengutip 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Jika seorang rasul tidak mempunyai kuasa ataupun tidak mempunyai mujizat, itu harus kita pertanyakan. Jika seorang rasul tidak mampu menjaga akhlaknya, itu harus kita pertanyakan. Apakah benar-benar dia itu seorang rasul atau rasul palsu? Lalu, teks di dalam kitab suci harus mendukung apakah dia itu rasul atau bukan. Nanti kita akan bedah klaim-klaim daripada Zulkifli. Apakah benar Quran ini mendukung Muhammad sebagai rasul? Kita akan bedah satu persatu. Saya tidak banyak berkomentar. Saya rasa cukup sampai di sini pembukaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Duran. Waktunya tidak dimanfaatkan dengan baik, cuma 1 menit 11 detik. Saya rasa sudah cukup. Oke, tidak masalah. Terima kasih Duran atas opening statement-nya. Yang pertama sekarang pihak Kristen, Duran 4 menit untuk bertanya dan nanti Gurunda Zuma 6 menit akan menjawab. Silakan dipersiapkan pertanyaannya Duran. Waktu
akan mulai berjalan ketika Duran mulai berbicara. Silakan. Oke, saya mau tolong dibukain dong. Oke, Hadis. di pause dulu share screen. Ada yang mau bantu untuk share screen atau kamu udah menyiapkan data sendiri, Duran? Oh, saya aja deh kalau gitu ya. Oke, silakan untuk share screen. Oke. Ingat ya. Waktu dijalankan ketika Duran mulai berbicara setelah share screen. Oke. Sebentar. Saya share screen aja ya. Ini yang santai dulu kita. Warming up. Oh, nggak bisa. Oh, bentar. Udah bisa. Oke, semua hadis yang saya kasih itu adalah hasan atau sahih. Doib saya tidak pakai ya. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 320. Ya. Di sini dikatakan Rasul melarang kami kencing menghadap kiblat, namun setahun menjelang wafatnya beliau kencing menghadap kiblat. Jadi gimana nih untuk menjawabnya? Monggo silakan. Oke, terima kasih Duran. Silakan waktu share screen-nya dicopot, waktu ditampilkan kembali. Silakan Gurunda Ibnu Majah 320, hadis yang dibawa oleh Duran. Waktu akan mulai berjalan ketika Gurunda Zuma mulai berbicara. Tafadhol. Baik. Jadi sahabat kita ini mencoba untuk mengambil sebuah hadits ya. Mungkin bisa ditunjukkan ini di kitab mana? Duran boleh langsung dijawab, Duran. Oke. Ya. Kitab Taharah dan sunah-sunahnya. Kan udah ada di sini judulnya. Ya, kami Muslim tidak bisa mengutip sebuah hadis melalui link. Kita harus jelas kitabnya dari mana ini kitab. Lah ini ada bacanya kitab Taharah. Nggak bisa kayak begitu, nggak boleh. Nggak bisa. Ya. Anda maunya seperti kitabnya apa? harus jelas. Anda maunya seperti apa? Ini berbicara mengenai hadits, ya, berarti kan tidak berbicara mengenai apa yang kita temakan hari ini. Kalau Anda ingin membahas hadits, nanti ada tema lain. Kita membahas saya tentang Saya mau tanya. Sunnah Muhammad itu di hadis atau di Quran? Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kepada manusia untuk kemudian menjelaskan Al-Quranul Karim yang dia terima. Nah, terkait dengan apa yang Anda bawa hari ini, Duran, mohon maaf, waktu Anda bertanya sudah ya. Anda cuma mendengarkan Bapak ini ya. Oke. Ya. Tolong diikutin rule-nya. Silakan Gurunda untuk memberi penjelasan. Fadhol. Iya, karena kami memahami bahwa di dalam pengajaran umat Islam itu diterangkan bahwa jika kalian buang air jangan menghadap ke kiblat atau membelakanginya dengan kencing dan buang air besar, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, lalu kemudian ketika sahabat saya menunjukkan sebuah hadits, ya coba terangkan kepada saya, Anda mendapatkan ini hadits di kitab mana, kemudian seperti apa kedudukan sanad matannya dan perawihnya, silakan. Lagi-lagi ditanya kitab mana, kan ini udah jelas kitab Taharah dan sunah-sunahnya. Iya, kitab Taharah itu betul, kitab Taharah. Tapi yang Anda saya tanyakan ini adalah, Anda kalau ada silakan Anda buka. Kalau Anda punya kitabnya, Anda buka. Nah, justru Anda saya tidak memiliki apa yang Anda tunjukkan ini. Kami umat Islam itu belajar hadits. Sekali lagi saya katakan, kami belajar hadits itu tidak berdasar terhadap link. Lalu Anda punya apa enggak, gitu aja. Tinggal Anda buka, Anda kasih lihat. Saya kan katakan kepada Anda bahwa apa yang Anda terangkan ini itu tidak saya akan jawab kalau Anda tidak menunjukkan kitab yang Anda gunakan sebagai referensi, bukan link. Loh, kenapa Anda harus takut? Nggak bisa jawab? Loh, saya nggak takut. Duran, mohon maaf, udah. Saya minta datanya. Oke, nih ya. Saya kasih. Kalau Anda punya apa? Punya yang namanya kitab Ibnu Majah.
Saya kasih tahu cara Ya mana coba Anda mencarinya. tunjukkan buku Anda, Oke. kitab Anda coba Anda tunjukkan kepada Ya. saya bukunya mana? Di sunnah.com, Buka. Ibnu Majah, Wah, Wah, Duran, kok- parameter yang sebentar Duran, parameter yang dulu, ditanya sabar. oleh Gurunda, sebentar, parameter Sini, yang ditanya sebentar, Gurunda sebentar, adalah Farhan. Gua seperti jelasin dulu, Sahih gua jelasin Bukhari, dulu. Sahih Muslim Dulu, dan bukunya gue ada jelasin terlihat di dulu dalam buku itu. sebentar ya. Kalau memang si Jul ini punya kitabnya, di sini dikatakan in book reference, maksudnya adalah kalau lu punya kitabnya, itu buku 1, hadisnya nomor 59. Di sini jelas dikasih tahu. Ya. Sekarang kalau dia tidak bisa menjawab, silakan dia bilang tidak bisa menjawab. Jangan alasan. Dia juga nggak bukan punya alasan. kitabnya. Anda berbicara mengenai Anda ajaran punya agama kitabnya Islam, Anda Anda harus kitabnya punya apa enggak? kitabnya. Anda punya Apalagi kitabnya. berbicara mengenai hadis. Anda punya kitabnya apa enggak? Nah sekarang saya tanya sama Anda punya kitab nggak Anda jadikan sebagai alasan untuk bertanya tentang itu? Sekarang Anda punya kitab apa enggak? Itu aja dulu. Kalau Anda punya kitab, silakan Anda buka. Ini grade-nya Hasan. Darussalam. Anda ngerti gak Darussalam? Anda juga nggak tahu tuh Darussalam, saya rasa. Ya sudah, yang jelas saya tidak akan melayani Anda kalau Anda tidak mampu menunjukkan kitab yang Anda jadikan sebagai Nah. sandaran untuk menunjukkan itu. Berarti Anda tidak mampu menjawab. Oke, Duran jangan Ya. framing. Silakan Nah. waktu Bang Zuma untuk menjelaskan saja bahwa itu tidak ada referensinya. Waktu 6 menit untuk Bang Zuma dan Duran waktu Anda untuk bertanya sudah habis. Silakan Bang Zuma, Gurunda Zuma untuk 6 menit untuk menjelaskan apa Oh, hadis waktu gue udah kepada kami. habis, waktu dia 6 menit, gimana lu Farhan? 4 menit waktu Anda. 4 menit gue udah habis. Waktu timer ditampilkan coba. Lu yang bener dong Farhan. Sebentar, Duran. Masa gue 4 menit habis, dia 6 menit belum habis-habis. Waktu Anda masih 7 detik, Duran. Masa gue 7 detik. Saya melihat yang terpampang di timer, Duran. Sekarang. Oke, gini aja yang timer Bentar tolong dulu, gini loh. kasih timer dua kayak garis itu yang timer 2 itu biar lebih ini Duran. Coba gue pengen lihat dia si Jul Oke, punya sekarang- berapa? Enggak, waktunya Oke. si Jul berapa? Gue pengen lihat waktunya si Jul berapa. Duran, tadi Gue pengen pertanyaan lihat tadi. waktunya si Jul berapa. Timer tolong ditampilkan untuk timer barengan 2. Yang timer 2 Waktunya model 2 berapa? aja, model 2. Enggak, waktunya Zulkifli dia ada berapa? Gue pengen tahu. Ada bisa timer yang 2 aja. Oke, Duran, nanti kita timer kita perbaiki dulu, Duran, ya. Tadi Untuk yang model 2. yang model Zulkifli punya waktunya berapa? Gue tadi bertanya ya. Ketika gue bertanya, si Jul kan menjawab. Kenapa lu bisa bilang waktu gue habis, waktu dia Duran, nemenin, Duran, Farhan? sebentar Duran, ini diperbaiki, jangan berbicara dulu. Gurunda Zuma juga diam. Narasumber diam dulu. Untuk timer tolong ditampilkan yang timer 2. Karena bukan jumlah pertanyaan yang diatur, yaitu waktunya. Jadi waktunya yang ini. Timer. Siapa tadi yang megang timer? Tolong, ada yang bisa menggantikan mungkin, Ai? Timer yang 2 garis bisa biar ini Yang bisa ditampilkan terus. catur. Ya, yang model catur seperti itu. Mungkin si timer juga tadi belum persiapan, Ai. Kalau dia sistemnya catur begini. Jadi ya. Iya, oke. Dan juga perlu mungkin diingatkan lagi, tadi kan untuk pernyataan dari pihak Kristen kayaknya tidak disampaikan, hanya 1 menit saja. Ya mungkin berarti kita nanti nggak ada pertanyaan juga, itu repot juga Kang Kaisar, Kang Farhan. Ya, karena pertanyaan kan didapat daripada pernyataan gitu. Ketika mereka tidak punya pernyataan, itu akan jadi bahan pertanyaan Iya, kan. itu yang tadi saya Gimana bisa? parameternya harus jelas, jangan dari selalu hadis Kalau ini harus masih ada bertanya, referensi. mendingan jangan bertanya aja di judul, jadi enak. Kami ya punya waktu lebih gitu. Dan nanti kan ketika kami bertanya, otomatis kan akan menjelaskan dulu apa istilah menerka-nerka dulu, kan nggak boleh juga. Perlu, saya mau tahu nih, budak Angon posisinya sebagai apa nih? Saya mau tahu. Ini saya sedang menunggu timer. Anda posisi sebagai apa?
Sedang menunggu timer ngasih tahu. Ini belum nyampe topik. Dipersiapkan. Saya Duran, justru narasumber yang harus diam. Ini nanti lagi diperbaiki. Kami berhak untuk memperbaiki timer dan kamu diam. Dan ini saya mengingatkan kepada saudara saya sebagai moderator, kan biar enak nantinya Kang Duran. Benar kan? Tidak salah juga saya memberikan pertanyaan dan pernyataan. Ketika Anda tadi tidak menyampaikan, itu akan jadi bahan pertanyaan. Betul nggak Kang Duran? Kalau saya boleh bertanya kepada Anda. Sekarang gini ya. Iya. Pertama, saya bertanya kan. Tetap waktu siapin ya sambil kami mempersiapkan. Silakan. Silakan Duran. Ya. Pertama, saya bertanya kan tentang hadis. Lalu dijawab sama Zulkifli. Dengar baik-baik ya. Ya, siap. Ya. Lalu saya mencoba untuk tektokan sama dia. Ketika saya tektokan, apakah ada yang melarang saya? Kan tidak awalnya. Ketika Zulkifli tersudut, baru Farhan maju. Jangan memframing seperti itu Duran. Saya berusaha untuk adil. Ini ya. direkam. Bang Farhan, saya pemegang timernya. Jadi gini loh. Itu Bang Zuma timernya tadi 5 menit 13 detik. Jadi timer ini berjalan, Bang Duran itu masih berjalan 7 detik. Masih berjalan 7. Oke. Oh, berarti naik ya. Ketika terjadi tektokan, si timernya Jul dihentikan, timer saya berjalan. Betul? Enggak dong, gantian. Kamu kan tadi bersautan Duran, yang berbicara terus dimatikan, ya. Jangan framing di sini, ya. Jangan framing di sini. Kita berusaha dulu. Bang Duran masih berjalan 7 detik untuk pembukaan, jadi masih sisa 5 menitan. Itu. Kalau ingin disamakan. Sisa saya 5 menit, bukan 7 detik sisa saya. Nah, ya, itu tadi ternyata naik. Tadi ternyata naik, bukan turun Duran ya, bukan menurun tapi naik 7, 8. Waktu bertanya Kang Farhan 4 menit, masa iya kok jadi 5 menit sisanya gimana kan? Enggak, ada kesalahan sisanya deh. Ada kesalahan kan kayaknya, coba diperbaiki lagi daripada. Oke, gini. Ini bagus, Tadi, dari awal malah bagus. Tadi pertanyaannya adalah 4 menit dan menjawab 6 menit. Jadi berarti Duran sudah berjalan 7 menit, tapi saya pikir sih nggak 7 menit karena sudah ini ya. Kita bikin gini aja ya. Bang, dikurangin 1 menit aja untuk TikTok tadi. Berarti Duran tinggal 3 menit dan Bang Zuma masih 4 menit. Silakan sekarang waktunya. Kalau percaya saya bawa jam 2 sebenarnya sih. Tapi ada yang bisa timer nggak biar nih nanti di framing lagi kita nggak adil lagi. Ada yang bisa timer nggak 2? Apa kayak? Saya minta gitu akhirnya Parwan. Tolong kepada teman-teman yang bisa ada jam TikTok, tolong dibantu kami. Saya nggak bisa bener loh. Kalau bisa saya bantuin. Tolong teman-teman yang bisa, tolong kalau bisa. Kalau ada waktu, Anda siap mensedekahkan waktunya untuk kami, tenaga dan waktu, silakan. Kayaknya kalian belum siap ya, kayaknya loh. Duran, narasumber tolong diem ketika kami kru lagi membenahi, ya. Oke. Ya. Nanti dibilang nggak adil lagi, saya bilang gitu ya. Silakan untuk para event pila yang bisa membantu kami untuk timernya. Kang Gaudian atau mungkin Kang siapa ya yang bisa? Kalau secara teknis saya nggak bisa. Nggak ada yang bisa teman-teman? Bang Yusuf ada, Bang Yusuf. Saya nggak punya, nggak pernah ngedownload sih. Kalau nggak ada, biar saya. Kalau mau. Silakan Aki. Silakan. Saya Kaisar. Oh, Kak Kaisar, silakan Kaisar. Oke, silakan Pak Kaisar. Terima kasih bantuannya. Jadi semua masuk kru ya dari pihak Kristen diwakili Pak Kaisar, moderator saya, narasumber Kristen Islam ya. Silakan Pak Kaisar. Terima kasih sekali lagi waktunya. Tolong disetting Duran 3 menit dan Bang Zuma 5 menit. Kalau untuk mencari keadilan dari nol aja nggak apa-apa Kang Farhan, biar adil. Diulang pertanyaan, nanti dijawab di lagi. Kalau boleh. Daripada nanti ada framing-framing yang bagus. Oke, tadi soalnya udah masuk substansi Pak Budangon. 3 menit sama 4 menit aja. Jadi tapi minta sepakatan. Beliau harus sepakat dulu, kalau sepakat dilanjut, kalau nggak sepakat dimulai. Zuma berapa menit? Duran berapa menit? Bang Zuma 4 menit, Duran 3 menit. Enggak, Farhan. Sebentar ya.
Oke, Ya. kan lo kan mencoba adil nih, ya itu sih bagus. Lo kan mau potong satu-satu, 1 menit 1 menit. Kalau gue 3 menit, berarti cuma 5 menit. Zulkifli 5 menit, bukan 4 menit. Gitu. Kalau Oh dipotong iya, 1 5 menit menit. 1 Iya, iya, menit iya. ya. Sorry. Ya. Bang Zuma 5 Ya. menit karena 6 menit ya. Bang Zuma 5 menit, Duran 3 menit. Oke, siap Pak Kaisar. Makasih waktunya. Sekarang karena tadi yang bertanya Duran, Burunda Zuma silakan untuk mulai lagi dari pertanyaan tadi. Silakan, waktu akan mulai berjalan. Bang Zuma ketika Bang Zuma berbicara. Tafadhol. Iya, baik. Jadi sekali lagi ya teman-teman Kristen, kalau misalnya nanti Anda membawa hadits, itu kalau bisa setidaknya Anda menunjukkan sebuah buku atau kitab di mana kami bisa percaya bahwa Anda belajar, bukan hanya karena modal link. Nah, terkait dengan apa yang sahabat pertanyakan, hadits Ibnu Majah ya, nomor 320 kalau nggak salah tadi ditanyakan itu. Ya. Nah, perlu kami pahamkan gini, bahwa Abu Daud pun juga menjelaskan. Saya pernah melihat Ibnu Umar ya mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW melarang kami kencing menghadap kiblat. Namun setahun menjelang wafatnya beliau kencing menghadap kiblat. Nah, lalu kemudian diriwayatkan Abu Dawud ketika ditanya, wahai Abu Rahman, bukankah hal ini dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW? Ya, lalu kemudian beliau menjawab, benar, akan tetapi hal itu dilarang jika dilakukan di tempat terbuka. Apabila antara dirimu dan kiblat ada sesuatu yang menutupimu, maka itu tidak mengapa. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Anda berbicara mengenai hadits, Anda jangan kemudian mengatakan, oh ini ada larangan menghadap kiblat. Tapi kenapa kemudian ada hadis yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW ketika menjelang wafatnya, beliau kencing menghadap kiblat. Ternyata menghadap kiblat yang dilarang itu ketika tidak ada yang menghalangi, alias dia berada pada ruang terbuka. Nah, di dalam hadis riwayat Abu Daud itu sudah dijelaskan itu. Ya, nomor 10. Lalu kemudian dari Abdullah bin Umar itu pernah berkata, sungguh saya pernah naik ke atap rumah lalu saya melihat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, beliau kemudian melihat Rasulullah menghadap Baitul Maqdis dalam keadaan buang hajatnya. Artinya bahwa kalau ada penghalang itu nggak apa-apa. Jadi ini diatur. Lain cerita kalau misalnya Anda itu tidak ada penghalang, ini berbicara mengenai situasi di sana ya, pada masa itu ya, di daerah Mekah, itu tidak boleh, harus ada penghalang. Kalau memang tidak ada ruang untuk menghadap selain daripada Ka'bah, boleh, yang penting di depan Anda itu ada yang menghalangi gitu. Ya, saya kira cukup dari saya. Oke, di pause waktu Bang Zuma. Silakan Duran. Ya, saya kurang ngerti nih. Kalau ada penghalang, nggak apa-apa. Kalau nggak ada penghalang, itu masalah. Berarti Allah Anda itu nggak maha tahu dong. Sama, tolong saya mau share screen dong. Kebetulan si Jul ini bawa Abu Daud. Waktu di stop dulu. Silakan share screen. Nanti begitu Duran berbicara, tolong waktu dilanjutkan Pak Kaisar. Silakan Duran. Oke. Maksudnya ini Jul, Sunan Abu Daud. Nah, matannya sama Jul. Kenapa perbaikan saya sudah jelaskan tadi. Nggak ada yang penjelasan Anda tidak ada di dalam hadisnya. Ya, Anda Sama. membaca hadis itu saya akui ya, itu hadis Abu Daud. Karena Abu Daud Ya kan, kan? yang tadi Anda bilang kan. Nah, Iya. tapi sama matannya. Terus apa masalahnya? Oh, tadi Anda bilang kalau tidak ada penghalang nggak apa-apa. Kalau ada penghalang nggak apa-apa. Kalau tidak ada itu masalah.
Ya kan saya sudah terangkan Hadisnya tadi nggak kepada berbicara, Anda. hadisnya tidak berbicara seperti yang Anda katakan. Oh, berarti Anda Anda hadis tidak yang mana? berarti Anda tidak nangkap. Makanya aku bilang, kalau Anda tidak pernah belajar hadis, jangan bertanya tentang hadis. Ajari saya. Kalau Anda benar-benar bisa, ahli, Nah, ajarin saya. Ya, thank you. Oke, kalau Anda mau diajari tentang hadis, Anda harus siapkan waktu untuk belajar itu. Hari ini. Nggak bisa. Nanti kita ada tema lain. Kita berbicara membahas itu tentang ulumul hadis, baru masuk ke tentang hadis. Oke. Kaisar, tolong jadwalin minggu depan si Jul mau Baik. ngajarin gue hadis. Ya. Ya, berarti Anda pintar itu namanya. Jadi jangan Anda bertanya sesuatu, Anda nggak pernah mempelajarinya gitu ya. Minggu depan tolong dijadwalin ya. Dia mau ngajarin gue tentang hadis. Ya, Kaisar ya. 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 Sekalian saya ajari kamu tentang kitab pun juga. Ya, tenang aja. Ini waktu pada saat Jumat tadi ngomong, aku aktifin. Waktu kalian berdua bareng, aku aktifin dua-duanya ya. Jadi Bang Zuma itu 140, Bang Duran 150. Oke, silakan. Waktu berjalan lagi. Silakan Aku share dulu ya. Oke, siap. Mana jawabannya? Kok nggak ada jawabannya dari tadi? Diam aja. Loh, kan tadi sudah saya jelaskan sama Anda. Tapi kan hadisnya berkata beda. Hadisnya berkata beda. Gitu loh. Ya, saya kan mengatakan kepada Anda, diterangkan di dalam hadis yang lain dari Marwan al-Ashar, jelas dikatakan seperti itu. Saya pernah melihat Ibnu Umar menderumkan untahnya menghadap kiblat, lalu dia duduk dan buang air kecil dalam keadaan menghadapnya. Lalu saya bertanya kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, bukankah hal ini telah dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW? Nah, beliau menjawab, benar, akan tetapi hal itu dilarang jika dilakukan di tempat terbuka. Apabila di antara dirimu ada kiblat, di antara dirimu dan kiblat ada sesuatu yang menutupinya, maka itu tidak mengapa, itu dibolehkan. Masih kurang jelas? Oke. Gue mau share-share lagi dong. Ya. Si Jo, waktu terus berjalan aja Pak Kaisar, karena udah 2 kali kesempatan session dan ini ketiga kali. Silakan, Duran. Ya. Sahih Bukhari nomor 141 ya. Nah, Rasul bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam WC, berarti apa? Iya, kan tadi saya sudah jawab. Ya, Anda tidak mendengar. Tidak mendengar apa yang saya katakan tadi? Tertutup kan? Tidak mendengar. Iya, tertutup kan? Iya. Oke, nah sekarang Anda buktikan kepada saya kalau Muhammad kencing menghadap kiblat itu tidak di dalam WC atau tidak di tanah terbuka. Monggo. Jadi begini, pembelajaran yang kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami umat Islam, bahwa perintahnya kepada orang-orang yang sezaman beliau dan sewilayah dengan beliau pada saat beliau mengajarkan risalah keislaman kepada bangsanya pada saat itu mengajarkan hal yang Anda bawa hari ini, bahwa Rasulullah melarang menghadap kiblat pada saat buang hajat. Nah, ada pengecualian ketika pada masa itu tidak ada ruang ya selain menghadap kiblat, itu boleh selama ada yang menghalang. Belum ngerti juga? Tunjukkan kepada saya hadis yang menyatakan Muhammad kencing menghadap kiblat itu ada penghalang atau tidak ada penghalang. Ya kan tadi saya sudah sebutkan. Mana hadisnya? Oh, itu hadis yang saya ceritakan tadi samamu. Nomor Dari berapa? Abdullah bin Umar, dia berkata, sungguh saya pernah naik atap rumah, lalu saya melihat Rasulullah Muhammad SAW di atas 2 batu bata, menghadap Baitul Maqdis dalam keadaan buang hajatnya. Kan sudah ada hadisnya saya katakan sama Anda. Waktunya habis, Burunda. Duran masih berapa Pak Kaisar?
Waduh, keriset ini gua tadi 1 menit 6 detik kayaknya. 1 menit 6 detik tadi udah dipakai, ya udahlah. Udah 1 menit aja lah. Ya udah 1 menit Duran, waktu kamu sisa. Silakan. Ya, Taruh ya. Saya setting dulu. Ya silakan Duran. ya, ternyata hebatan link saya kan daripada ocehannya si Jul. Jul tidak mampu membuktikan apapun. Dia bilang itu hadis, itu hadis. Loh, saya tanya, mana hadisnya? Kenapa Anda nggak mempersiapkan? Anda bicara, oh tidak boleh pakai link, tidak boleh pakai link. Lalu saya harus pakai apa untuk membuktikannya? Pakai mulut? Oh nggak bisa. Masa dialog pakai mulut? Nggak ada pembuktian. Jangan dialog, tidur, cuci kaki, gosok gigi. Jadi kalau mau dialog, siapkan materi Anda dengan benar. Jangan Anda tidak percaya, Anda menyangkal, tetapi Anda membenarkan hadis-hadis yang saya kasih. Kan lucu. Itu aja sih. Yuk, thank you. Oke, waktu juga sudah habis. Terima kasih Duran. Sesi pertama pertanyaan untuk Duran sudah selesai. Sekarang giliran Bang Zuma untuk bertanya kepada Duran. 4 menit untuk Bang Zuma, 6 menit untuk Duran. Waktu Bang Zuma mulai ketika Tunggu, Pak. Bang Zuma. Belum di setting, Pak. Oke, siap. Bang Kaisar. Ya silakan. Oke, Bang Zuma, silakan waktu mulai berjalan ketika Gurunda Zuma mulai berbicara. Tafadhol. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya sangat sederhana ya. Yesus itu diimani oleh sahabat Kristen sebagai Sang Firman yang nuzul menjadi manusia, dialah jalan keselamatan dan hidup. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara, Paulus mengatakan dirinya terpilih sebagai rasul sejak dari dalam kandungan ibunya. Kenapa kemudian Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus dan memperkenalkan Paulus ketika dia menjadi guru di tengah-tengah Bani Israel? Sementara pengakuan Paulus, dia adalah rasul yang dipilih dari sejak rahim. Silakan. Itu adalah ungkapan bahagia Paulus. Jadi dia bilang, aku telah dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Karena dia tahu, keselamatan di dalam Yesus itu adalah anugerah yang direncanakan, bukan anugerah yang asal jadi. Yang saya tanya, kenapa Yesus tidak memperkenalkan Paulus kepada murid-muridnya? Loh, Paulus kan belum jadi murid. Dia mengaku rasul dari sejak dalam kandungan ibunya. Loh, ketika ada yang mengaku menjadi rasul, coba ayatnya mana? Saya ajarin Anda. Ayatnya mana? Buka ayatnya. Anda nggak pernah mendengarkan ayat itu? Buka ayatnya. Ya silakan Anda buka. Mana? Anda Ayat nantang berapa? saya dialog, Anda tidak menguasai kitab Anda. Paulus Ini mengaku Bang sebagai Zuma rasul. dikasih natsnya biar Duran aja yang membaca. Ya silakan Anda tunjukkan. Kalau tidak ada Loh, berkisah keliru, Nats silakan. yang Bang Zuma tadi sebutkan, Bang. Gimana? Moderator, moderator timers untuk ini jangan ikut berbicara, timers saja. Bang Zuma, dari Chef Duran menanyakan dari Bible surat apa, ayat berapa, begitu Duran? Iya. Ada ayatnya? Silakan, Gurunda. Ya. Ketik dulu di Google. Tidak, saya minta Anda, masa nggak tahu sih? Lucu ini. Oh. Anda kan bertanya nih. Iya, Ya. harusnya Anda itu langsung, jangan jadikan bertanya tentang ayat itu, kemudian Anda jadikan itu sebagai
penghabis waktu Anda untuk menjelaskan kepada saya. Jawab aja langsung. Paulus itu mengaku dipilih sejak dari dalam kandungan ibunya. Itu Oke, aja. gitu ya. Silakan Duran. Ya. Ya. Perkataan Paulus itu paralel dengan Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Jadi sebenarnya Paulus itu paralel dengan Yeremia 1 ayat 5, Jul. Yang saya tanya, kalau lagi-lagi kamu larikan ke Yeremia, justru Anda akan kepepet di situ. Artinya Paulus benar-benar sudah menjadi murid, karena Yeremia pun Anda bawa-bawa. Kenapa Yesus tidak memperkenalkan Paulus kepada murid-muridnya? Saya sudah bilang, keselamatan itu bukan asal jadi, asal tunjuk pada saat itu. Keselamatan itu direncanakan jauh sebelumnya. Jadi ketika Paulus mengatakan hal yang saudara Jul lontarkan nih pertanyaannya, bukankah di Yeremia pun Tuhan telah mengabarkan kepada Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau. Jadi apa? Paulus ini adalah ahli tafsir perjanjian lama. Jadi dia tahu, walaupun kehidupan dia sebelumnya adalah penganiaya jemaat, tetapi ketika dia dipilih, dia menyadari Tuhan memilih dia bukan karena perbuatan dia. Jangan buang-buang dia waktu. jauh Kalau nggak tahu, sebelumnya. nggak usah. Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada. Kenapa Yesus tidak mengajarkan tentang nama Paulus? Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada. Nggak usah asumsi. Orang Paulus belum jadi murid kok disebut? Kan lucu. Nah, berarti Anda mengatakan Yesus tidak mengenal Paulus, kan gitu? Siapa bilang nggak mengenal Paulus? Nah, kalau dia mengenal, kenapa dia nggak mengajarkan? Padahal dia yang nantinya datang menghapus semua hukum Taurat. Siapa yang menghapus hukum Taurat? Roma 3 ayat 30, Paulus bilang, aku tidak menghapus hukum Taurat. Aku Ya, tidak merubah. Roma faktanya, 3 ayat 30. Hukum Taurat mana yang dirubah? Hukum Taurat mana yang dirubah? faktanya, Hukum Taurat mana yang dirubah? lah, Paulus justru mengatakan bahwa sejak adanya Taurat, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dia katakan di dalam 1 Korintus 15, sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Itu ilmu dari mana Paulus dapatkan ilmu bahwa Taurat yang datang ditegakkan oleh Yesus itu justru menjadi sengat maut bagi manusia. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu Anda seperti itu? paham pertanyaan Anda nggak? Anda bertanya Paulus merubah Taurat. Lalu saya tanya, di mana Paulus merubah Taurat? Anda malah lari. Kan Yesus mengatakan tidak ada setitik pun yang dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Sebenarnya tapi Paulus balas apa di Galatia 5? Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, maka kita dibebaskan, dimerdekakan dari aturan-aturan Taurat, dan juga dimerdekakan dari kuk penghambaan. Ada yang dirubah nggak sama Paulus? Taurat. Makanya saya tanya kepada Anda, ada yang dirubah kalau dia Paulus? terpilih, ada yang dirubah nggak Taurat oleh Paulus? Ada, banyak. Mana? Sebutkan. Hukum pertama aja diganti oleh Paulus. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Dia membentuk ilah baru berupa manusia. Ilah baru berupa manusia? Iya. Loh, bukan Yesus itu siapa? Bukankah Yesus sendiri adalah memang Tuhan? Nah, itu dia. Anda adalah pengikut Paulus. Ya, udah ya. Berarti ketika Paulus mampu menunjukkan Yesus itu adalah ilah itu sendiri, Tuhan Bani Israel yang mereka sebut dengan Hase menjadi manusia, maka disitulah saya katakan Paulus membantai semua ajaran Yesus. Oke, Matius 18 ayat 20, Yesus mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, itu berbicara mengenai murid-murid Yesus, bukan berbicara mengenai Kristen. Di sini Yesus mengatakan dia omnipresent. Ketika ada 2-3 orang berkumpul dalam nama dia hadir di tengah-tengah. Berarti apa? Yesus ini omnipresent, dia bisa hadir dimanapun. Itu ada jawaban yang tidak nyambung itu. Yesus ada dimanapun. Yesus mengetahui musim arak? Tidak.
Mengetahui musim arak kapan tidak. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, dosamu sudah diampuni. Udah, nggak usah lari ke sana. Sekarang gini, kan aneh jadi, enggak, saya kalau mengatakan dosamu telah diampuni, apakah berarti saya telah mengampuni dosamu? Enggak. Yesus tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni, enggak pernah itu. Sekarang jawab aja, kenapa Yesus tidak mengajarkan kepada murid-muridnya Bani Israel bahwa Paulus akan datang mengajarkan tentang ajaran yang bertentangan dengan ajarannya yang sudah dipilih dari sejak kandungan ibunya, sebagaimana dalam Galatia 1 nomor 15. Oh, pada Kisah Para Rasul bukankah Yesus mengatakan ini adalah orang yang akan kuutus? Kisah Para Rasul tulisan murid Paulus. Kisah Para Rasul tulisan murid Paulus? Iya. Anda dapat info dari mana, Jul? Lukas yang menuliskan kan? Iya. Nah, terus? Lukas rekan sejawat atau murid? Dia murid. Dia muridnya Paulus ketika dia di Antioquia. Ketika dia di Antioquia? Iya. Tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa dia adalah anak didik Paulus. Iya, tapi dia minta, Paulusnya minta supaya Lukas itu tinggal dengan Markus di Antioquia. Siapa yang minta? Ya Paulus. Paulus minta. Lalu ketika Paulus minta, apa Paulus mengatakan dia itu anak didiknya? Lalu Lukas ini siapa? Dapat ilmu dari mana Lukas ini? Sementara sementara Lukas, Markus dan juga Paulus itu sama-sama di Antioquia. Nah, itu makanya saya tanya sama Anda. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus. Selesai. Zuma, waktu selesai. Duran waktu menjelaskan pertanyaan apa yang saya ingat tadi adalah ketika Paulus di kandungan dan Yesus tidak mengenal Paulus. Bagaimana bisa mengenal Paulus ketika dia mengaku Rasul sedangkan Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus? Silakan Duran, waktu Anda manfaatkan sebaik-baiknya. Saya udah bilang, itu adalah ungkapan rasa syukur Paulus ketika dia dipilih. Maka itu dia memparalelkan Yeremia 1 ayat 5. Jadi keselamatan yang daripada Yesus itu bukan ucuk-ucuk datang lalu asal main tunjuk. Enggak, itu direncanakan jauh sebelumnya. Gitu loh. Terus mengenai Yesus tidak mengenal Paulus, loh, siapa bilang? Bukankah di Kisah Para Rasul dikatakan ini orang yang akan kuutus? Bagaimana Yesus nggak bisa mengenal Paulus? Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6 ya. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Itu kan berarti udah ada interaksi antara Yesus dengan Paulus. Lalu bagaimana bisa si Jul mengatakan bahwa Yesus tidak mengenal Paulus? Kisah Para Rasul 15 ayat 22. Rasul-rasul dan penatua semua yang berkumpul berjabat beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Oke, waktu habis Duran. Mohon maaf, waktu Anda sudah habis. Pak Kaisar, waktu di setting lagi 4 dan 6 menit. Oh, ini kan udah langsung ke battle, Pak. Oh, langsung ke battle ya? Oke, 30 menit. 30 menit. Di setting 30 menit untuk battle bergantian. Udah, Pak. Oke, udah ya. Oke, silakan untuk sebentar, kedua Kang Farhan, sebentar, sedikit. Kang Kaisar, maaf, ini salah satunya mungkin akan saya tawarkan kepada Anda, bisa nggak gitu teman-teman dari kekristenan, khususnya mungkin narasumber, untuk tetap menjaga cara-cara berbicara, cara penyebut atau panggilan kepada siapapun itu, ya. Kalau boleh, ini sekali lagi, karena kami kan udah punya sikap untuk tidak melanjutkan obrolan atau diskusi apapun. Nah, salah satunya adalah itu. Kalau bisakah teman Anda atau siapapun itu yang jadi narasumber Anda untuk tetap menjaga tata sopan cara pemanggilan kepada siapapun. Kami dapat teguran dari sahabat kami dari kemusliman, terutama para sahabat dari Muslim, ya sesepuh kami,
nggak nyaman ketika ada sahabat Kristen memanggil sahabat kami yang notabene oleh kami dianggap guru atau teman yang jelas mampu memberikan pencerahan kepada kami, dipanggil dengan kalimat-kalimat yang tidak senonoh atau tidak bagus. Sijul atau itu. Mungkin seperti Pak Juma mengatakan pada saudara ini, itu mungkin lebih bagus, lebih enak. Kalau boleh, kami punya aturan, punya pemahaman atau punya keyakinan bahwa panggilan itu ya yang terbaik. Kalau Anda membenci, tinggalkan kebencian itu sementara, kita bukti bahwa kita sedang diskusi dan ditonton oleh para netizen dan juga kita sedang belajar. Itu mungkin kalau boleh Kang Kaisar, kalau bisa dinasihati temannya biar memanggil panggilan yang diajak berdakwah, berdebat ataupun berdiskusi dengan panggilan yang baik. Kalau boleh, kalau bisa. Ini ajaran yang dalam Islam Al-Hujurat ayat 11 mengajarkan demikian. Makasih Kang Farhan, semoga bisa dipahami dan ini untuk kebaikan semua ya. Ini salah satu yang kami sampaikan, yang kami mintakan kepada teman-teman nantinya. Makasih, dilanjut Aina. Oke, terima kasih Pak Budangon, nasihatnya betul apa yang dikatakan Pak Budangon, ya adab lebih tinggi daripada cuma sekedar kepintaran ya, adab. Terima kasih, saya juga memanggil Pak Kaisar juga Pak ya, tolong Duran kita ini ya, kita kedepankan adab dalam ranah diskusi ini. Waktu 30 menit untuk Duran dan Gurunda Zuma, silakan digunakan sebaik-baiknya, waktu akan mulai berjalan ketika salah satu mulai berbicara, silakan. Oke, saya mau tanya kepada saudara Jul. Saya menemukan di surat 16 ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. Jika memang Nabi Islam Muhammad adalah pengikut daripada Ibrahim sebelum-sebelumnya, kenapa turun ayat ini? Silakan saudara Jul. Atau mesti saya panggil saudara Zulkifli M. Abbas atau saudara Juma nih? Santai aja, santai aja. Ya. Iya. Anda membawa Al-Quran yang menerangkan untuk perintahkan untuk ikut kepada ajaran Abraham. Nah, ajaran Abraham itu pokok intinya adalah menyembah hanya kepada Allah. Kemudian Abraham juga mengajarkan kepada keturunannya untuk bersunat. Ada yang bermasalah di situ? Jadi saya mau tekankan dulu nih ya, saudara Jul. Yeah. Saya mau tekankan. Yeah. Sebelum bertemu dengan Jibril atau usia daripada Nabi Islam Muhammad sebelum 40, apa agama dia? Ya, jadi yang perlu Anda pahami bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW itu belum menerima wahyu, beliau tidak pernah melakukan satu perbuatan kemusyrikan, perbuatan yang sama dilakukan oleh orang kaum pagan pada masanya. Dia hidup pada masa kaum fatrah, kaum di mana mereka tidak pernah diutus nabi dan rasul dan tidak ada pewahyuan kitab suci. Agama Saya dia sudah apa? jawab ya. Agama dia apa? Sebelum 40, dia tidak memiliki ajaran sebagai pegangan, dalam arti kata sebagai pedoman untuk kemudian dalam hal syariat, muamalah dan seterusnya itu tidak merupakan sebuah ajaran yang sudah baku. Oh, berarti. Tetapi dia tidak pernah melakukan penyembahan berhala seperti kaum Arab pada masa itu. Berarti Anda menyatakan bahwa sebelum usia 40, Nabi Islam Muhammad tidak mengikuti agama Ibrahim, benar? Emang ada dalilnya? Loh, kan tadi Anda yang bilang dia tidak mengikuti agama apapun. Kan beliau disunat dan juga beliau itu tidak menyembah kepada selain daripada Allah. Saya bertanya, sebelum usia 40, agama Muhammad itu apa? Agama Nabi Islam itu apa? Apakah pengikut Ibrahim atau bukan? Biar simpelnya seperti itu deh. Dia tidak bisa dikatakan sebagai pengikut. Ya, kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pengajaran bahwa seperti ini ajaran Rasulullah Nabi Ibrahim. Anda nggak berkontradiksi dengan ucapan Anda ketika Anda mengatakan Nabi Islam itu disunat mengikuti Ibrahim, tetapi Anda mengatakan bahwa dia tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Anda sedang melawan diri Anda sendiri nih. Enggak dong. Saya kan sudah mengatakan kepada Anda
bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak bersunat kemudian hanya karena mengikuti Abraham, ya kan? Lalu kemudian tidak menyembah kepada berhala karena adanya perintah larangan kepada beliau. Orang-orang di sekelilingnya itu mereka sudah melakukan. Ngomong pelan-pelan, Saudara Jul ngomong pelan-pelan. Anda tadi mengatakan Nabi Anda tidak bersunat. Jadi Anda harus bicaranya yang jelas dulu. Nabi Anda nggak ngerti narasi yang saya katakan kepada Anda. Rasulullah Muhammad SAW itu bukannya dia itu tidak bersunat. Maksud saya dia itu bersunat ataupun tidak bersunat bukan karena disebabkan ikut kepada Abraham ataupun tidak. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi dia tidak mengikuti Ibrahim atau mengikuti nih. Ya, dengan adanya perintah bahwa ternyata Abraham itu bersunat, maka diketahuilah bahwa ternyata beliau ini mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Abraham atau Ibrahim. Jadi sebelum usia 40, Nabi Islam itu tidak mengikuti mila Ibrahim. Faktanya dia melakukan hal yang sama. Oh gitu. Coba Anda lihat di Ad-Duha ayat 7. Kenapa Allah Anda mengatakan Muhammad itu tersesat? Di surah apa? Ad-Duha ayat 7. Ad-Duha ayat 7. Surah 91 ayat 7. 93 ayat 7. Dikatakan dan dia mendapatimu sebagai tersesat. Di mana lalu dikatakan dia memberikan petunjuk? Nggak tahu ya? Di mana dikatakan di situ tersesat? Di situ pakai kata dolan bukan? Iya. Dolan itu apa? Dolan itu bisa bingung. Bisa? Orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Iya. Bisa bingung, bisa orang mendapatkan petunjuk, bisa tersesat juga bukan? Iya, sesat artinya tidak ada petunjuk kan? Iya. Betul? Sekarang ketika sebelum datang petunjuk kepada beliau, apakah beliau sudah mendapatkan petunjuk? Belum, berarti dia bingung atau tersesat, benar kan? Ya bingung, tersesat, bukan artinya dia itu melakukan penyembahan terhadap berhala. Sesat di sini karena belum ada petunjuk. Kan sudah dijelaskan di situ. Wajadaka dalam fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Bingung itu artinya belum ada pedoman. Seperti apa saya harus beribadah, seperti apa saya harus melakukan zikir, seperti apa saya harus melantunkan kitab-kitab suci, dia bingung di situ. Belum ada kejelasan. Sehingga diterangkan bahwa setelahnya dia diberi petunjuk. Wajadaka dalam fahada. Ya, hada itu petunjuk. Lalu kenapa hadis Anda mengatakan giliran Anda bertanya terus atau saya juga boleh bertanya? Anda bertanya aja, ya kan? Lalu kenapa hadis Anda mengatakan Anda tidak ada ilmu tentang hadis. Ya bukti ya tadi. Gantian. Sekarang saya bertanya kepada Anda. TikTok. Ya. Giliran saya bertanya dia mau bertanya, silakan. Saya bertanya. Giliran saya bertanya kepada Anda. Ya. Giliran saya. Sekarang di sini TikTok. Inilah yang disebut dengan TikTok juga ada rule Duran. Kalau dua-duanya bertanya, tolong dimatikan dulu Pak Kaisar, saya mohon. Jadi TikTok itu juga ada rule. Artinya ketika Anda sudah bertanya dan Bang Zul sudah menjawab, ya Bang Zuma sudah menjawab, ya kamu gantian Bang. Silakan. Sekarang gini Farhan. Ya Farhan. Dia menjawab, lalu kan saya membantah argumen dia, benar nggak? Nanti bisa kamu elaborasi sambil menjawab, ya. Kalau Anda minta ada rule-nya, ada timernya, lalu kasih saya 15 menit, dia 15 menit, itu adil dong, benar nggak? Kamu tadi malah kalau kayak waktu kayak gitu, waktu kamu udah habis, Duran, kamu udah nanya terus, ya. Ini waktunya 22.59. Duran, waktunya 22.59. Duran. Saya moderator dan saya berhak mengatur, ya. Tolong hargain. Silakan Gurunda Zuma untuk gantian bertanya. Silakan. Oke, ya. Jadi Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kenapa Paulus berkata seenak dirinya? Ayatnya? Ya. Sekarang gini. Siapa yang mengajarkan Yesus, Paulus, bahwa Yesus itu adalah orang yang harus mati terkutuk di atas tiang salib? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin Paulus? Perjanjian lama Yesus itu ada. Ya, bukan Yesus yang ngajarin. Ya, itu di Bilangan 22 ayat 23. Apa katanya di situ? Penjahat harus mati. Itu dikatakan
Penjahat harus mati. Sorry, bukan. Penjahat harus mati. Itu Yesaya 53. Ya, Ya. itu menurut Yesaya saya. 53. Itu yang Anda ingin ambil kan? Penjahat itu Ya. harus mati dengan cara disalib. Yesaya 53 tentang apa? Yesaya 53 yang ingin kau gunakan lagi sebagai nubuatan terhadap Yesus itu akan menjatuhkan derajat Yesus. Karena itu nggak nyambung pada Yesus. Sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus sendiri tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Ya, sangat berhati-hati. Pekerjaanku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa yang diperintahkan kepada aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Paulus setebal itu kitabnya, dapat perintah dari mana? Maksudnya apa sih? Anda bicara Yesus, lalu Anda mengaitkan ke Paulus. Maksudnya apa sih? Coba Anda jelaskan dulu. Yesus sendiri itu Anda jadi bingung menjawabnya. Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup. Sebagai jalan keselamatan dan hidup, dia tidak berkata-kata apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan kedatangannya bukan atas kehendaknya. Nah, Paulus ini, apapun bebas dia katakan. Dia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah ini dan itu. Itu yang ngajarin siapa? Anda pernah baca Perjanjian Lama gak? Loh, kok larinya ke Perjanjian Lama? Ini surah-surah Paulus yang saya tanyakan tentang Paulus, bukan tentang Yesus. Paulus sendiri mengajarkan. Anda bicara dari mana Paulus tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Begitu kan? Benar nggak? Ya, dari mana Paulus tahu bahwa Yesus ini harus mati terkutuk untuk membebaskan Kristen dari aturan main Tuhan yang ada dalam hukum Taurat? Yesaya 53 di situ jelas ya, hamba yang menderita. Kenapa larinya ke Yesaya? Loh, kok kenapa larinya ke Yesaya? Yesaya itu kan nubuatan. Yesus menerangkan di dalam Matius 5, 17, 18, 19, jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, tidak hilang sedikit pun dari hukum Taurat, meski yang paling terkecil. Lalu apa yang diajarkan oleh Paulus? Saya bacain ya. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Semuanya terjadi, bukan sebelum semuanya terjadi. Iya, sebelum terjadi langit dan bumi lenyap. Sudah terjadi nggak itu? Bumi dan langit lenyap. Langit lenyap? Mana sih yang lenyap? Lah kan Yesus mengajarkan itu. Ya, saya baca. Ya, silakan baca nomor 18-nya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap. Dengerin dulu, sabar saudara Jul. Duduk di pojokan, saya jelasin kepada Anda ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Ya, menggenapi ya, jangan diganjili ya. Itu menggenap. Genap itu berarti menyempurnakan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa yang dimaksud sebelum semuanya terjadi? Langit lenyap, bumi lenyap. Ketika Yesus menyerahkan dirinya. Nah, justru itu yang saya tanya. Siapa yang ngajarin itu? Yesus mengatakan sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Apa itu? Semuanya langit, itu terjadi, dengerin. Sebelum semuanya itu terjadi, itu adalah sebelum darah Yesus menetes di atas kayu salib. Di mana Yesus mengatakan bahwa setelah darahku menetes di tiang salib, maka hukum Taurat itu sudah digenapi. Artinya sudah dilenyapkan, tidak lagi berlaku. Di mana? Ya, Kejadian 3 ayat 15. Kok larinya ke Kejadian? Loh, Anda harus baca dari Kejadian sampai Wahyu, baru Anda mengerti kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Kenapa larinya ke Kejadian? Apa hubungannya? Yang harusnya mengajarkan tentang salib kan Yesus. Larinya ke Kejadian. Dengerin, santai, dengerin. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan apa? Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu
Ya, dan keturunannya. Keturunannya terus? akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, terus? Ya, ketika dikatakan keturunannya, ini kan mengacu kepada keturunan Hawa. Berarti Yesus itu keturunan manusia. Yesus keturunan manusia. Dia Allah menjadi manusia. Dia harus Oh, bukan lahir keturunan dari seorang manusia. wanita. Dia harus lahir dari Ya. seorang wanita. Oh, Iya dong. berarti Yesus itu keturunan wanita. Kok keturunan wanita? Lah, nubuatan yang kamu gunakan tadi itu apa? Untuk siapa? Untuk keturunan atau untuk siapa? Gini ya, sebutkan satu tafsir yang bisa menjelaskan bahwa wanita itu mempunyai keturunan tanpa laki-laki. Oh, itu yang menjadi alasan itu. Berarti kalau itu yang Anda jadikan alasan, berarti kejadian 3 yang Anda ambil itu tidak nyambung kepada Yesus. Oh, nggak nyambung? Lah, Yesus keturunan atau bukan? Sekarang saya mau tanya sama Anda. Anda ini gimana sih? Wanita bisa gak melahirkan tanpa benih dari seorang pria? Bisa, kalau Tuhan menghendaki. Buktinya Maria bisa. Bisa, kalau Bisa Tuhan dong. menghendaki. Benar, bisa kalau Tuhan menghendaki. Iya, betul. Maka Buktinya itu Maria bisa. Maria itu adalah Hawa yang akan datang, istilahnya. Kalau Anda nggak ngerti teologi ya. Ya, berarti. Jadi di sini dikatakan perempuan ini. Kan saya bertanya kepada Anda, ada gak perempuan yang lahir tanpa benih pria? Kan Anda bilang bisa. Bisa, Hawa Contohnya juga Maria. lahir tanpa Contohnya Maria. benih. Benar kan? Contohnya Maria. Selain Maria ada gak? Hawa juga. Hawa dilahirkan. Justru itu ajaibnya. Hawa lebih hebat. Kalau Yesus Tuhan Anda itu dilahirkan, Maria nggak dilahirkan. Hawa nggak dilahirkan, bisa. Lebih dahsyat Hawa dilahirkan. Hawa dilahirkan. Enggak. Siapa bilang? Anda tahu Hawa gak sih? Nggak usah lari kemana-mana. Nggak usah terlari kemana-mana. Saya nggak tahu Hawa. Yang saya tahu Hawa itu penjual jengkol tetangga saya. Sekarang gini, Anda mengambil kitab Kejadian miliknya agama lain untuk menutupi agama Anda, itu nggak nyambung. Karena yang saya terangkan kepada Anda itu adalah sebelum langit dan lenyap, bumi ini lenyap, hukum Taurat bagi Bani Israel itu tidak boleh dihilangkan. Lalu siapa yang mengajarkan Paulus dengan matinya Yesus di tiang salib? Ya. Kemudian hukum Taurat itu tidak lagi berlaku. Siapa yang ngajarin? Siapa lagi yang ngajarin? Ya. Sebentar ya. Sama Anda tuh harus ada dalil. Yesus pernah mengatakan, kitab para nabi, dan semua nubuatan itu berakhir pada zaman Yesus? Yesus atau siapa tuh? Yesus dong. Yesus? Oh. Di mana diterangkan itu coba? Bentar. Nah, saya kasih Anda untuk Lukas 16 ayat 16. Nah, Lukas 16 kan? ayat Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, ya, berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Oke. Sekarang berbicara mengenai Lukas. Lukas itu menuliskan tentang firman atau hasil penyelidikan? Hasil penyelidikan. Ya. Tetapi dengan diilhami oleh Roh Kudus. Bagaimana ceritanya diilhami kalau dia menyelidiki? Kalau dia diilhami tidak perlu menyelidiki. Layaknya Yesus berkata, dia berkata berdasarkan firman Tuhan. Tidak mesti menyelidiki. Itu satu poin. Kedua, kalau Anda mengatakan itu sebagai pembenaran, di dalam Amsal 30 nomor 6 diterangkan, jangan menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya, supaya engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Nah, sekarang mana firman Tuhan yang ada di kitabnya Bani Israel yang mengatakan Tuhan itu akan datang menebus dengan darahnya dan menghapus semua aturan mainnya yang sudah diterangkan, yang sudah disampaikan kepada Bani Israel. Ada enggak? Bahkan Tuhan mengatakan, jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kau menguranginya. Ulangan 4 nomor 2. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Meaningnya, ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, kan seharusnya dia mati.
Kan dikatakan jika engkau memakan buah itu maka engkau mati. Tapi di sini dikatakan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Lalu bagaimana kulit binatang itu bisa menjadi pakaian? Tentu harus ada pengorbanan darah, kurban. Oh, nggak bisa Tuhan itu membuat langsung pakaian gitu. Layaknya dia menciptakan Adam tanpa harus ada kandungan dulu. Nggak bisa ya. Harus ada korban binatang dulu, dibunuh binatangnya dulu, baru ada kulitnya gitu ya. Ini adalah Alkitab yang membicarakan, bukan Anda. Di mana dikatakan bahwa Allah menyembeli kurban, kemudian kulitnya diberikan kepada Adam Hawa? Ada? Emang Anda kira Allah itu ada di dalam Alkitab? Larinya kemana-mana Anda ini. Loh, Ya ada yang udah, lari. tanya lembaga Ada yang lari kitabmu, hapuskan kata Allah di dalam kitabmu. Anda baca tentang Abdullah Ibnu Mutsi. Dia orang Melayu keturunan Yaman. Dialah yang Terus? menerjemahkan Ya Alkitab. kan itu tahun berapa? Baca dong Itu tahun berapa? 1800 sekian. Nah sekarang kitabmu sudah berapa kali revisi? Oh, Al-Quran nggak ada revisi ya? Kamu itu, aduh gimana sih? Al-Quran Sudah nggak ada berapa kali revisi. kitabmu direvisi? Kenapa kata Allah tidak direvisi? Kalau kata Allah itu tidak pas di kitabmu. Emang Tapi itu Allah bukan itu, kitabmu kan? Itu kan emang kitabnya Bani kata Israel. Allah itu, Udah, nggak usah milik kemana-mana. Sekarang tunjukkan dalilnya di mana sang bapak menyembeli kurban, kemudian mengambil kulitnya untuk memberikan kepada Adam Hawa. tak itu. Mana? Datanya di mana? Dan Di Tuhan mana? Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Untuk Iya, manusia. iya. Menyembelih Ya, binatangnya apa? kapan? Pada saat itu juga dong. Ada, datanya ada. Itu. Kejadian 3 ayat 21. Gimana Kan sih? tidak diterangkan di situ mengorbankan. Hanya dikatakan kulit binatang yang diberikan kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Sekarang Penyembelihannya kapan? kulit binatang itu adanya setelah dikorbankan atau sebelum dikorbankan? Ya, sama. Buktinya juga Adam tidak dikandung, kok tiba-tiba ada manusianya? Anda ngomong dari tadi nggak nyambung. Anda Ada tidak tidak nyambung. dikandung. Anda menuduhkan sesuatu kepada Tuhannya Bani Israel, sesuatu yang tidak ada datanya. Anda mengatakan mengorbankan binatang, kemudian kulitnya diambil, lalu kemudian dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Kenapa nggak sekalian aja Anda mengatakan menyembelihnya, mengulitinya, menjemurnya begitu kering, lalu kemudian dipakaikan kepada Adam dan Hawa? Jadi Anda hanya ingin mengatakan kurban supaya nanti ada manusia lahir yang adalah Tuhan menjadi kurban, lalu Anda jadikan sebagai Tuhan. Anda mau larinya ke sana Sebenarnya kan? ya, ini si Jul ini sudah lari kemana-mana, tetapi saya Yang akan lari. ngikutin dia ya. Yang lari Saya akan siapa? terus Anda lari ke kata Allah, Anda lari ke kata revisi Anda yang dan bertanya seterusnya. kepada saya. Iya, Anda bertanya. memang betul. Betul nggak? Tapi Anda tidak mampu memberikan jawaban. Anda mengambil kurban. Tuh, Mengambil kan kurban. hanya Buktinya, hayalan Anda. Saya tidak lah, mampu itu menjawab. hayalan Anda. Nanti kurban yang kulitnya diambil untuk Adam, nanti Anda identikan dengan Yesus yang adalah kurban. Nah, kalau demikian adanya, berarti kurban-kurban penghapus dosa kepada bait suci bagi Bani Israel itu juga adalah Tuhan untuk Anda. Farhan, Gimana? sisa 8 menit ya. Tadi saya cuma dikasih kesempatan bertanya 9 menit. Si Jul ini sudah bertanya selama kurang lebih 12 menit. Oh, nggak sanggup. Ya sudah, nah, kalau nggak sekarang sanggup. ini adalah tentang rebutal. Jadi benar-benar tektokan. Berarti ya. Anda nggak sanggup. Ya, jadi saya simpulkan bahwa ajaran Paulus itu tidak kemudian berasal daripada pengajaran Yesus. Gue mau share screen tentang tadi. Ya. Halo, gue mau share screen tentang tadi. Tentang apa? Farhan. Ya silakan Pak Pak Kaisar, screen di stop dulu waktunya. Udah. Hanya kok dari tadi larinya ke Yesus, larinya ke ini, larinya. Lah memang harus kayak gitu untuk membuktikan kerasulan Paulus. Ini tentang Anda, ya. Kenapa di rumah Muhammad ini ada patung? Monggo silakan. Nah, itu hadis lagi yang Anda bawa kan? Oh. Nanti ku bantah lagi kayak tadi. Hah? Coba. Kenapa nanti ku bantah lagi kayak tadi. Lari lagi kan ku bilang Anda mau belajar hadis, siapkan waktu. Oke, terus? Ya kan gitu. Anda bisa jawab nggak? Coba Anda baca tuh apa yang dijelaskan di ayat itu. Oke. Kok ayat? Hadis kok ayat? Ya, ayat itu kan dalil.
Ini hadis, Itu aja bukan susah. ayat Quran. Iya, siapa bilang ayat Quran? Ya, di situ dikatakan, Mm-mm. ya, di dalam rumah Muhammad itu ada patung sehingga Jibril tidak datang kepadanya. Lalu ada juga gambar berupa patung di tirai rumah Nabi Islam Muhammad. Silakan Anda jelaskan Jawaban kepada saya sama seperti tadi ya. Apa? Jawaban saya seperti tadi. Jawabannya mana? Ya, Anda harus belajar dulu tentang hadits. Seperti yang saya terangkan tadi kepada Anda, bahwa ketika Anda menuduhkan Rasulullah Muhammad SAW itu kencing menghadap kiblat, saya kan sudah menjawabnya. Kesimpulannya Anda harus belajar ulumul hadis dulu. Oke, saya sudah belajar dan ini sudah disahkan oleh konsultasi syariah. Nanti saya kasih lihat muslim.or.id. Ya, ternyata hadis itu memang benar ada dari Abu Hurairah, bla 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 bla. Ada patung, cuy. Jangankan di rumah Rasulullah, kalau ada patung yang Anda berkaitan dengan hadis, Baitullah saja ada kan waktu itu. Oke, patung nah, itu. Sekarang berbicara mengenai patung hadis. Itu, ya, itu berupa larangan atau diperbolehkan di dalam Islam. Ada patung. Memang sudah ada syariat Islam. Lalu kemudian Rasulullah memasang patung di rumahnya gitu maksudnya. Ini Jibril. Ketika Jibril datang, apakah belum ada syariat Islam? Enggak, saya tanya sama Anda. Anda membawa hadits, oke. Nah, ketika Anda mengatakan ada hadits seperti itu, apakah sudah ada aturan datang kepada Rasulullah bahwa tidak boleh ada patung, tidak boleh ada gambar? Oh, berarti belum ada. Nah, itu saya tanya sama, katanya Anda menguasai hadits, Anda sudah belajar hadits tadi kan? Siapa yang ngaku sudah pernah belajar hadis tadi? Ya. Jibril itu tidak mau datang karena ada patung di rumah Muhammad. Berarti apa? Udah ada syariat. Di mana diterangkan itu? Di dalam hadis lain. Coba. Iya, saya ngerti. Jibril telah datang kepadaku serta berkata, aku telah datang kepadamu tadi malam dan tidaklah menghalangiku untuk masuk kecuali karena ada patung di depan pintu. Berarti ada kalaupun hadis itu kau katakan sebagai hadis sahih misalnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW kemudian? Memotong kan? Ya, kepala patung. Saya tanya. Memotong kepala patung kan? Nah, terus? Ya. Berarti apa? Terus? Ketika telah turun ayat-ayat contoh Al-Alaq, Al-Mudathir segala macam, tetapi di dalam rumah Muhammad tetap masih ada patung. Patung yang mana? Oh, patung yang mana? Patung yang apa lagi? Anda membawa hadits. Ya, saya patung tanya. Di zaman Arab. Oke, patung di zaman Arab, apakah patung itu adalah patung pahlawan atau patung berhala kalau di zaman Arab? Monggo. Nah, sekarang begini. Kalau Anda membawa sebuah hadits, Anda terangkan dulu perawinya siapa, sanadnya siapa, kedudukan hadisnya seperti apa, dan tidak bisa kemudian Anda mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW lah yang menggunakan berhala itu sebagai sesembahan, atau dialah yang kemudian menjadikan patung itu ada di dalam rumahnya. Karena saya pribadi, saya katakan kepada Anda, saya nggak pernah bilang itu patung berhala. Ingat loh, Anda yang ngomong loh. Saya bilang di zaman Arab, apakah patung itu patung berhala atau patung tokoh pahlawan? Kan saya bertanya seperti itu sama Anda. Hati-hati loh Anda loh. Iya, makanya saya katakan kepada Anda. Anda yang bilang loh patung berhala loh. Saya bilang, apakah bukannya tadi hadisnya yang Anda bawa? Iya. Tapi kan saya bertanya, apakah patung yang ada di dalam rumah Muhammad ini adalah patung berhala atau patung tokoh pahlawan? Saya bertanya seperti itu. Lalu Anda bilang patung berhala. Ingat loh, Anda yang ngomong loh. Yang namanya patung pada masa itu kan kau bawa tadi. Saya kan mengatakan bahwa jangankan di rumah Rasulullah, kalau Anda membawa sebuah hadits, ya, di dalam Ka'bah saja itu penuh dengan patung. Iya, betul. Nah, terus apa masalahnya kemudian? Saya bertanya, ya kan, di rumah Baitullah itu patungnya patung berhala semua. Nah, di rumah Muhammad ini patung apa yang ada di dalam Nah, sekarang begini. Begini. Apakah kemudian Rasulullah Muhammad SAW ketika ada patung tersebut itu sudah datang syariat kepadanya? Loh. Syariat itu apa sih? Anda jelasin ke saya deh.
Ya, syariat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan larangan dan perintah yang terkait dengan apa yang kita bahas malam ini. Oke. Al-Quran itu syariat bukan? Al-Quran penuh dengan syariat, aturan syariat, Oke. aturan main di dalamnya. Oke. Terus? Ayat-ayat Quran itu syariat atau bukan? Ada syariat, ada muamalat, ada akhlak, ada Oke. akidah, ada tauhid. Oke. Ketika datang Al-Mudathir, hai orang berselimut, itu syariat atau bukan? Ya, itu perintah, itu teguran. Perintah. Oke, Ya. teguran ya. Ketika di Ad-Duha ya dikatakan Muhammad itu tersesat. Ya, Anda bilang kan bingung. Saya pakai yang bingung situ. Tersesat itu Anda pikiran tersesat menurut Anda orang Indonesia dengan tersesat dalam ayat ini itu beda. Artinya tersesat di sini itu belum mendapatkan petunjuk tentang satu hal. Belum mendapatkan wahyu dari Allah. Oke. Ketika surat Al-Alaq, surah pertama itu turun, itu sudah mendapat petunjuk atau belum? Ya, itu sudah dapat petunjuk. Oke. Ketika sudah dapat petunjuk, kenapa Muhammad masih tetap ada patung di dalam rumahnya? Nah, ini yang perlu kamu jelaskan ke saya. Duluan mana hadis yang Anda terangkan ini dengan petunjuk perintah larangan tentang patung? Ayo. Belajar hadis kan Anda? Di sini Jibril sudah pernah datang atau belum ke Muhammad? Lah, dia datang mengajarkan tentang perintah baca, bukan datang membahas tentang patung. Oke. Makanya saya tanya samamu, kalau Anda belajar tentang larangan ada patung itu di Quran atau di hadis? Ya kan sudah jelas dilarang di patung-patung. Larangan ada patung itu di Quran atau di hadis? Ada dijelaskan dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Sabah nomor 13 bagaimana ayat 13 bagaimana kemudian tentang patung-patung dan seterusnya itu memang sudah dilarang. Berhala-berhala itu dilarang, iya. Lalu kenapa Sulaiman membuat patung dengan dibantu oleh jin? Loh, kalau larinya ke Sulaiman, apa hubungannya? Kan Anda bilang kan itu sudah dilarang. Apa hubungannya kemudian dengan syariat Islam dengan yang dibawa oleh Sulaiman? Sulaiman atau Salomo dengan kaumnya? Loh, Sulaiman bikin patung nggak? Sulaiman bikin patung? Menurut kamu ada nggak di dalam Al-Quran itu? Ada. Coba tunjukkan di mana. Anda nggak tahu? Surah 34 ayat 14. Ya, coba tunjukkan. Ya. Coba tunjukkan. Sebentar. Bukan yang itu tentang kematian Sulaiman. Ya. Ya. Sulaiman bikin patung itu di surah 34 ayat 13. Iya benar. Apa yang diterangkan di situ? Ya. Coba share. Ini kan memang yang saya pertanyakan tentang akhlak, tentang bagaimana Muhammad sebelum ketemu Jibril. Kan itu yang saya pertanyakan dari tadi. Iya. Saya nggak pernah melempar. Ya. Surat 34 ayat 13, Sulaiman itu membuat patung. Tetapi Anda bilang Quran melarang patung. Ya memang melarang. Tetapi kenapa Allah Anda mengizinkan jin-jin membantu Sulaiman membuat patung? Lah, itu kan bukan syariat Islam. Kita berbicara mengenai syariat Islam. Berarti Quran itu bukan syariat Islam? Anda lucu ini ya. Kok lucu? Quran syariat Islam bukan? Al-Quran itu ada syariat Islam. Betul. Oke. Saya mau bertanya, Quran itu syariat Islam atau bukan? Jelas syariat Islam. Ketika jelas syariat Islam, lalu Quran menceritakan bahwa Sulaiman membuat patung. Saya kan bertanya kepada Anda, larangan kami patung harus itu buat tidak patung ada. Juga gitu. Larangan patung tidak ada di dalam Quran, hanya ada di dalam hadis. Oke, terima kasih Duran dan Guru Dazuma. Waktu sudah selesai untuk battle. Sekarang waktunya adalah closing statement. Karena tadi yang pertama yang melakukan opening statement adalah Guru Dazuma. Silakan Duran, waktu Anda 5 menit untuk lebih mengelaborasi topik tadi. 5 menit waktu untuk Anda ya. Silakan, waktu akan mulai berjalan ketika Duran mulai berbicara. Silakan Duran. Oke, ya. Di sini saya hanya mau bukan menekankan sih. Saya mau mengedukasi orang. Apa yang selama ini diklaim oleh teman muslim bahwa Muhammad itu adalah pengikut Ibrahim, itu terbantahkan malam ini.
Sebelum ketemu Jibril, Muhammad itu bukan pengikut Ibrahim. Ada satu imam, yaitu Al-Qurtubi, dia mengatakan dengan pasti bahwa Muhammad itu bukan pengikut Ibrahim atau bukan pengikut Musa. Lalu saya mau bertanya lagi, sebenarnya saya mau elaborasi yang lebih dalam lagi. Kalau dia bukan pengikut Ibrahim, bukan pengikut Musa, lalu pengikut siapa dia? Karena kita tahu semua bahwa pada saat itu Mekah adalah penyembah-penyembah berhala. Saya tidak bilang Muhammad penyembah berhala, tidak ya. Tetapi saya mau bertanya, justru saya mau bertanya, coba carikan saya dalil yang dengan tegas menyatakan bahwa Muhammad itu kalau bukan pengikut para nabi, Ibrahim dan Musa, lalu dia mengikuti siapa? Sedangkan Abu Thalib di dalam hadis menyatakan dengan tegas, dia tidak masuk Islam dan dia mengikuti agama Abdul Muthalib. Agama Abdul Muthalib, kalau memang adalah agama Hanif, lalu kenapa Abu Thalib itu mati masuk neraka? Itu sesuai hadis. Siapa yang mengajari Muhammad tentang tauhid? Sebelum ketemu Jibril. Surah 93 ayat 7. Jelas dikatakan Muhammad bingung atau tersesat. Saya pakai premisnya saudara Jul. Lalu surah 42:52 dikatakan sebelumnya kamu tidak mengenal iman. Surah 42 ayat 52. Paulus dengan jelas menyatakan, aku orang Ibrani, aku memegang Taurat dengan gigih, tak bercacat. Apakah Paulus punya mujizat? Oh, punya. Banyak mujizat yang dilakukan Paulus. Terkena ular, bisanya tidak bereaksi terhadap dia. Tetapi Muhammad, kita tahu sendiri, mati karena racun. Dia tidak pernah terkena sihir. Muhammad terkena sihir. Malah tukang sihir dibentak sama dia menjadi buta. Itu tercatat di dalam kisah para rasul. Kurang apa lagi mujizat yang Rasul Paulus lakukan? Jadi klaim-klaim teman muslim ya kan, belajar. Saya cuma minta satu, belajar apa? Belajar dengan orang yang benar. Ketika Anda belajar dengan orang yang benar, Anda tidak mungkin istilahnya mencemooh iman orang lain. Karena apa? Karena Anda mengetahui dengan pasti hadis dan Quran. Quran jelas menyatakan Muhammad tidak punya mujizat. Tetapi kenapa di hadis bisa dikatakan dia punya mujizat? Bahkan saya ada hadis, pegang hadis bahwa dia Muhammad meludah ke dalam minuman dan orang minum minuman itu, air yang telah diludahi. Bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Quran. Paulus tidak pernah dikatakan dia tersesat. Tidak ada satu rasul pun yang mengatakan Paulus itu sesat. Tetapi Quran Anda mengatakan Muhammad itu tersesat atau bingung tanda kutip menurut saudara Jo. Paulus ketika mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Dia tidak takut akan kematian. Muhammad ketika sakit, dia memohon ampun. Dia memohon untuk disembuhkan, tetapi tidak terkabul, tidak dikabulkan. Banyak ayat-ayat di dalam Quran yang tidak mengabulkan doa-doa Muhammad. Jadi, janganlah Anda memframing Paulus. Anda pelajari dulu dengan benar. Barulah Anda mengerti siapakah Rasul yang sebenarnya. Saya rasa itu cukup dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Duran. 5 menit closing statement sudah dilakukan. Sekarang giliran pihak Muslim, Gurunda Zuma akan melakukan closing statement. Waktu akan mulai berjalan ketika Gurunda Zuma mulai berbicara. Tafadhol. Baik, jadi kita umat Islam itu mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sebelum mendapatkan wahyu senantiasa bertahanus. Ya, tahanus ini adalah mengikuti ajaran Hanifiyah.
yaitu milah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim juga itu sebelum mendapatkan petunjuk, beliau juga selalu bertahanut. Jadi tidak datang kemudian dia berguru kepada siapapun. Abraham demikian adanya. Berbeda dengan Paulus, memang dia ahli kitab. Nah, lalu kemudian tahanut ini artinya menjauhi dosa. Dan itu adalah perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu yang perlu dipahamkan kepada saudara-saudara non-Muslim agar bisa menyadari bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sosok manusia yang tidak pernah kemudian menjerumuskan dirinya di dalam perbuatan dosa. Nah, kalau kemudian dikatakan Paulus ini Taurat bagi dia tak bercacat, ini sudah muncul kedustaan. Dari situ aja sudah dusta. Dan kalau pendusta jangan pernah dipercaya. Bagaimana mungkin kemudian dia mengatakan dia tidak pernah bercacat tentang hukum Taurat, sementara dia kerjaannya sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Jadi Yesus itu tidak pernah menyebut Paulus, tidak pernah. Makanya tadi saudara Duran itu tidak mampu untuk menunjukkan itu, larinya ke kitab-kitab yang Yahudi punya. Karena kenapa? Yesus hanya menubuatkan tentang datangnya sosok yang kemudian membawa pengikutnya kepada jalan kesesatan. Apa kesesatan itu? Kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Satu-satunya kemudian orang yang mengaku sebagai bapak dalam Yesus Kristus itu adalah Paulus. Sementara di dalam Matius, jangan pernah kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini dengan sebutan bapak, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang di surga. Tetapi kemudian Paulus mengaku bapak dalam Yesus Kristus dalam memberitakan Injil. Nah, lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, kalau dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu seperti ini dan seterusnya, coba kita lihat bagaimana sosok saudara Duren membawa sebuah hadits. Sangat-sangat minim sekali. Ya, dia katakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu kencing menghadap kiblat. Ternyata dibantah oleh Abu Daud di dalam kitab yang sama, bahwa terkecuali ya kalau misalnya ada penghalang itu boleh menghadap kiblat. Dan itu kalau tidak bisa kemudian menghadap ke arah yang lain. Nah, itu di dalam pengajaran fikih itu begitu. Tapi saudara kita ini tidak pernah belajar fikih. Nah, terkait dengan rasul siapa yang kemudian menjadi penyesat, nggak usah terlalu masuk ke dalam literasi kitab. Kita lihat aja buahnya. Bagaimana semua nabi yang dikenalkan oleh umat Islam, yang ditahu oleh teman-teman Kristen berdasarkan kitabnya Bani Israel. Adakah nabi yang mengajarkan menyembah sosok Tuhan yang pernah dilahirkan oleh manusia? Adakah nabi yang pernah mengajarkan Tuhan pernah mati 3 hari kemudian bangkit? Adakah nabi atau rasul yang pernah mengajarkan manusia mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah kutukan dan harus ditebus dengan darah Tuhan yang nuzul menjadi manusia, kemudian untuk menghapus semua itu agar manusia terbebas dari kutukan tersebut? Dari buahnya kamu melihat dia mengajarkan hal yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14 ya, nomor 20 saya lupa ayatnya. Yesus mengajarkan bahwa ketika dia datang penolong lain ini, dia akan mengajarkan dan mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku ajarkan, yang pernah aku sampaikan kepada kalian. Ya, Yohanes 14 nomor 26. Itu jelas itu. Jadi sosok penolong lain ketika datang mengajarkan ajaran Yesus kembali. Ya Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan itu. Bagaimana dengan Paulus? Jika kau berkata dengan mulutmu, dan apa yang dikatakan oleh mulutmu itu diimani sepenuh hati, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Mengganti posisi Tuhan yang datang mengajarkan firman kepada Yesus dengan mengajak manusia menyembah kepada Yesus yang dilahirkan oleh manusia itu. Makanya tadi saudara kita kelimpungan ketika dikatakan keturunan. Keturunan siapa? Keturunan manusia. Maria manusia, melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Melahirkan manusia. Apakah Tuhan pernah dilahirkan oleh manusia? Kebingungan demi kebingungan akan ditutupi dengan sesuatu yang sifatnya tidak berasal dari pengajaran para nabi. Demikian. Lihat dari buahnya. Oke, terima kasih Gurunda Zuma.
lihat dari buahnya. Terima kasih, acara diskusi kita kali ini sudah selesai dari awal dan berjalan dengan lancar, walaupun sedikit ada gangguan masalah timer tadi. Saya kembalikan lagi kepada Akhi Slayer untuk mengambil alih acara diskusi.